Hadis ke-37, kebaikan dan keburukan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayanna dhalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allahu indahu asyrata hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyiati falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihima bihadzal huruf. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, firman-Nya, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskan, maka siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10-700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu ia kerjakan, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dengan redaksi yang sama. Dari hadis ini dapat diinformasikan, kita akan mendapat informasi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Yang kedua, siapa yang berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Yang ketiga, siapa orang yang berniat berbuat kebaikan kemudian ia mengerjakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai 10 sampai dengan 700 kebaikan atau lebih banyak. Siapa yang berniat jahat tetapi tidak mengerjakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai satu kebaikan. Siapa yang berniat jahat lalu dikerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kejahatan. Panduan pelaporan, pertama mengucapkan salam dengan wajah ceria dan suara lantang dan jelas. Yang kedua, membaca hadis dan artinya. Selanjutnya, yang ketiga, menyebutkan informasi yang dapat diambil dari hadis ini, ada di materi yang sudah dikirimkan. Kemudian, tugas terakhir adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan selama satu hari, minimal 2 kebaikan. Yang terakhir adalah menyebutkan keburukan-keburukan yang berhasil dihindari hari ini dilakukan, minimal 1 keburukan. Laporan ke Pak Sugi dalam bentuk suara saja, WA saja, dan kalian bukan menghafal tapi membaca. Insya Allah tugasnya akan lebih mudah. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.